NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki, tentunya di hari Minggu 7 Agustus 2021. Seperti biasa kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Circuit. Seperti biasa kita akan melihat pengerjaan di hari ini, dan tentunya di sore hari kita nanti akan melihat hasil capaian dari pengerjaan pagi hingga sore tadi. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan sahabat untuk menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe. Karena subscribe itu gratis sahabat ya. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Selamat siang bagi sahabat semua yang berada di seluruh pelosok Nusantara, GP Mania dimanapun Anda berada. Semoga hari ini sehat selalu, sehat lahir batin, dan juga dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Baik sahabat, kita hari ini akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit Mandalika, di mana hari ini ada pengerjaan untuk pengaspalan di tikungan yang ke-13. Dan seperti sahabat ketahui bahwa untuk homologasi sepertinya ditunda dulu sahabat, nanti di bulan September sepertinya ya. Karena memang bulan November nanti akan digunakan untuk Superbike atau WSBK. Dan seperti yang sahabat saksikan juga di bagian seluruh sirkuit, ada race control, medical center, area pedok, kemudian juga untuk pemasangan lampu star atau tiang lampu star, kemudian juga ada pembangunan podium dan ada juga pembangunan tribun VIP untuk tribun kehormatan seperti Bapak Presiden mungkin, atau tamu dari FIM atau dari Dorna Sport. Baik sahabat semua, bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, tentunya dapat saya informasikan bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dilengkapi dengan 17 tikungan, kemudian juga ada trek lurus sepanjang 700 meter. Seperti yang kita lihat di sini sahabat, ini adalah hasil pengaspalan di bagian run up tikungan yang ke-15 hingga tikungan yang ke-16 dan tikungan yang ke-17. Di mana untuk area curb di sini masih belum dilakukan pengerjaan sahabat, namun di area gravel di sini sudah terlihat rapi. Bahkan untuk area concrete barrier dan juga untuk pagar pembatasnya pun sudah dipasang dengan dengan pagar atau dengan besi dan juga dengan kawatnya. Sementara ini di bagian fit in sedang dilakukan pengerjaan untuk pemadatan yang langsung nantinya akan dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Namun di bagian tikungan yang ke-17, maksud saya di tikungan yang terakhir di sini kita terlihat untuk menyaksikan penanaman rumput yang hanya tinggal menyisakan sedikit lagi. Baik sahabat, kita langsung akan melihat untuk pembangunan race control, di mana untuk rangka atap baja yang kemarin sempat dibongkar kini dipasang kembali. Dan kita lihat di sini sahabat, untuk pemasangan rangka atapnya di sini sudah diganti desainnya ya. Kalau kemarin itu ada dua bentuk, yang satu lonjong panjang ke atas, yang satu lagi seperti atap biasa. Namun sekarang untuk realnya nanti saya tidak bisa berandai-andai, namun kita akan pantau saja untuk pembangunan selanjutnya. Dan untuk lantai dasar, lantai 1 kita lihat di sini sudah dilakukan pemasangan kaca, kemudian juga jendela, kemudian juga untuk penyekatan di atas atau di dalamnya. Kemudian yang kita lihat di sini sahabat adalah pengecoran bagian yang pertama atau lapis yang pertama dan juga lapis yang kedua. Kemudian di sebelah kiri kita adalah merupakan MC atau medical center. Namun di sini juga masih banyak penggalian, pengurugan, penimbunan dan juga perataan. Bagi informasi bagi sahabat bahwa tanah ini tadinya adalah merupakan tanah pertanian yang begitu gembur ya, dan begitu bagus untuk dilakukan penanaman. Namun untuk pembangunan tidak bagus karena memang tanahnya tidak padat, sehingga harus digali terlebih dahulu dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter, kemudian
diganti dengan urugan pilihan dari luar sirkuit, kemudian diratakan, dipadatkan, baru dilakukan pembangunan. Sementara yang kita lihat di sini sahabat adalah untuk pembuatan badan jalan yang nantinya akan tersambung dengan tunnel yang pertama, dan ini adalah sayap tunnel yang pertama, dan tunnel ini mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Dan inilah sahabat yang nantinya akan dilakukan pengecoran kembali. Dan ini adalah area pedok yang ada sebelah kiri kita. Ini adalah pedok yang nantinya akan memuat sampai 40 garasi. Sementara di samping race control kita melihat itu adalah pembangunan podium ya, yang nantinya para rider yang termasuk 3 besar untuk finish yang pertama, kedua, dan ketiga akan menaiki podium tersebut. Baik sahabat semua, untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, untuk informasi saja bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa untuk pembangunan awalnya dulu dilakukan atau diawali pada hari Selasa, tepatnya tanggal 1 Oktober 2019. Sekarang sudah tanggal 7 bulan Agustus 2021. Silahkan bisa sahabat hitung saja sudah berapa puluh bulan memakan waktu. Karena untuk pembangunan sirkuit ini adalah sirkuit jalan raya, jadi beda dengan sirkuit yang permanen, di mana fasilitas-fasilitas yang ada di sirkuit jalan raya ini banyak sekali yang modular atau bisa dibongkar pasang, seperti MC yang sudah dipasang, medical center yang berupa modular, kemudian juga nantinya akan ada pedok yang sama dibangun secara modular. Nah ini sahabat, kita lihat untuk pemasangan tiang lampu star dan ini penyambungannya, namun saya juga tidak begitu mengetahui kenapa untuk yang sebelahnya ini masih terus belum dilakukan penyambungan. Dikira kemarin hanya memerlukan waktu 3 jam, 4 jam, bahkan paling lama sehari. Ternyata sudah 3 hari masih belum juga selesai. Baik, lanjut sahabat untuk melihat di ujung trek lurus sepanjang 700 meter ini. Dan untuk main track atau track line ini mempunyai lebar 15 meter, sementara outer line dan inner line di samping kiri atau samping kanan atau sering kita menyebutnya dengan service road bagian luar atau bagian dalam, ini mempunyai lebar 12 meter. Dan ini adalah pengerjaan di bagian area dalam tunnel untuk persiapan pemasangan pompa otomatis yang nantinya akan menyedot air di dalam tunnel. Sementara kita akan melihat untuk sebelah sayap kanan tunnel, di mana di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk penyambungan sayap, bahkan untuk perangkaian besi dasar ya. Dan kita lihat di sini sudah hampir selesai, hanya tinggal dilakukan pengecoran saja. Dan untuk sayap tunnel yang kanan ini sahabat nantinya akan masuk ke area dalam zona sirkuit, kemudian juga akan menghubungkan antara tunnel yang pertama dan tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Sebagai informasi bagi sahabat, untuk tunnel tersebut adalah difungsikan untuk mobilisasi atau keluar masuk zona sirkuit ya, bagi para penonton atau para pengunjung atau para pendatang, sehingga ketika balapan sedang dilakukan sekalipun tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu ya. Kemudian kita lihat di sini sahabat, ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Dan area run off-nya sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Jadi untuk track line untuk lapis yang ketiga nanti setelah dilakukan pengaspalan di seluruh outer line dan inner line dan juga di area run off, baru nanti akan dilakukan pengaspalan untuk layer yang ketiga atau tahap yang ketiga, yaitu aspal SMA ya, yang langsung diimpor dari luar negeri. Kemudian untuk pengaspalan track line atau track yang utama sahabat dilakukan dengan 3 lapis. Lapis yang pertama, lapis yang kedua bisa dilakukan secara sepotong-sepotong atau secara terpisah ya, dengan ketebalan yang berbeda. Lapis yang pertama di aspal dengan ketebalan 8 cm, lapis kedua 6 cm, dan lapis yang ketiga nanti akan dikerjakan selama setebal 4 cm. Namun untuk lapis yang ketiga sahabat, untuk pengaspalannya beda dengan lapis yang ke-1 dan kedua. Untuk yang ketiga nanti akan dilakukan pengaspalan non-stop selama sepanjang 4,31 km tanpa henti, bahkan akan memakan waktu sampai 2 kali 24 jam. Begitu kabarnya sahabat. Kemudian di sebelah kanan tikungan yang keempat di sini kita lihat di sini sedang dilakukan pengurugan atau penimbunan bagian drainase wis beton yang sudah dipasang. Kemudian kita akan beranjak dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima sahabat. Di sini sudah kelihatan untuk area run off ya.
sudah mulai akan dikerjakan sepertinya untuk dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan yang langsung nantinya akan dilakukan pengaspalan seperti yang dilakukan di run off yang lain. Namun untuk area gravel sahabat, di sebelah kiri outer line di sini masih dikasih jarak, belum dipenuhi dan belum ditimbun. Apa fungsinya? Jadi fungsinya ini untuk hiril mudik kendaraan atau dump truck dan juga alat-alat berat untuk melakukan pengerjaan. Karena di sini masih harus dilakukan pengerjaan lagi, baik pengaspalan lapis yang kedua, ketiga, bahkan di area curb juga masih belum dilakukan pengerjaan. Baik sahabat, langsung kita menuju ke tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Kita lihat di sini untuk penanaman rumputnya sudah selesai sepertinya ya, dan sudah menghijau. Kelihatan dari sini. Kemudian untuk di tengah, nah ini sahabat yang belum diketahui bahwa di area tengah ini masih banyak sekali pepohonan, terutama pohon-pohon kelapa. Apakah memang nantinya akan secepatnya ditumbangkan atau diratakan ya, atau memang nanti menunggu balapan dulu atau tahun-tahun ke depan, saya juga belum begitu paham ya. Namun sebelum kita lanjut ke tikungan yang ke-8, kita akan berbelok dulu ke arah sebelah kiri tikungan yang ke-5. Sahabat, di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk pembuatan badan jalan yang nantinya ini akan langsung tersambung dengan jalan bypass Mandalika ataupun juga jalan yang nantinya akan langsung tersambung dengan bandara. Dan kita lihat di sini alat berat sedang melakukan pengerukan dan pengangkatan material-material ke atas dump truck dan langsung akan dilakukan pembuangan. Setelah rata nanti baru akan dilakukan pembangunan. Seperti itu sahabat ya. Dan kabar juga bagi sahabat semua, terutama di sirkuit Mandalika ini ada bukit-bukit ya yang nantinya akan disulap menjadi pink hill. Dan seluruh pink hill yang ada di sirkuit Mandalika ini nanti akan ditanami bougainville atau bunga kertas atau sering juga kita sebut dengan kembang kertas. Dan rencananya akan ada 40.000 bibit bougainville yang nanti akan ditanam di seluruh bebukitan ini. Namun hingga video ini dibuat dan hingga narasi ini saya sampaikan untuk sahabat semua, baru ada 5.000 bibit bougainville yang baru ditanam dan sudah berbunga. Dan dari video kemarin kita lihat ya, untuk pink hill terutama yang berada di sirkuit Mandalika tikungan yang pertama di sebelah kiri tikungan yang pertama dan juga di sebelah kiri tribun VIP. Sementara yang kita lihat di sini sahabat, ini adalah pengerjaan untuk penyempurnaan drainase Hauraton. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pemasangan drainase di sirkuit Mandalika ini sangat banyak sekali sahabat, terutama di drainase kiri, drainase kanan, outer line, inner line, dan juga drainase yang mengapit main track atau track lane, yaitu sisi kiri dan sisi kanan track lane, yaitu dipasang 2 drainase, yaitu drainase Hauraton. Untuk lebih lanjutnya mengetahui drainase Hauraton apa saja yang dipasang, bisa sahabat saksikan di video-video saya selanjutnya. Tiba di tikungan yang ke-10 sahabat. Nah ini adalah tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi recommended sekali buat sahabat semua nanti ketika datang live untuk menyaksikan MotoGP bisa nonton di atas bukit ini. Dari atas bukit ini nanti kita bisa melihat hampir 360 derajat ke arah tikungan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bahkan sampai ke trek lurus sekalipun bisa dilihat dari sini. Kalau di dalam zona sirkuit tidak ada resort-resort yang menjulang tinggi. Selain kita bisa menikmati balapan juga sahabat, dari bukit ini kita bisa menikmati keindahan Pantai Kuta Mandalika. Dan juga di depannya di seberang tikungan yang ke-10 ada Bukit Ceger. Baik sahabat, kita tiba di tikungan yang ke-11 dan kita akan mencoba untuk tarik mundur ke sini ya, melihat dari atas. Dan untuk area run off-nya masih belum dilakukan pengerjaan untuk pengaspalan lanjutan, namun baru dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Dan kita lihat ke ujung tikungan yang ke-11 dan ke tikungan yang ke-12. Di sini ada trek yang menyambungkan antara track lane dengan outer line sahabat. Ini adalah merupakan jalur evakuasi nanti ketika ada insiden atau rider mengalami crash atau mengalami jatuh, sehingga untuk evakuasinya akan lebih cepat. Kemudian kita lihat di sini untuk tikungannya ke-12 sahabat, untuk area concrete barrier-nya sudah dipasang dan juga pagar pembatas, kemudian juga untuk inner line, untuk outer line, untuk run off dan juga untuk area curb masih kosong, masih belum dilakukan pengerjaan.
Dan untuk sebelah kanan inner line di tikungan yang ke-13, sahabat masih belum terkoneksi ya, karena memang masih dilakukan penggalian drainase. Masih pemasangan drainase wis beton yang sudah ditanam dan hingga tinggal langsung penghamparan dan perataan, kemudian akan dipadatkan dan baru akan dilakukan frame coating yang kemudian akan dilakukan pengaspalan. Nah sahabat, tiba di ujung video karena kita melihat atau meliput dari tikungan yang ke-13 dan kita sekarang sudah tiba di tikungan yang ke-13 kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga keliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nanti di sore hari ya. Kita akan upload untuk capaian hari ini dari pagi hingga sore nanti. Bye bye.